Selamat pagi anak-anak, khususnya kelas 11 MIPA, IPS, dan Ilmu Budaya Bahasa. Berjumpa kembali bersama Bapak Andi Irfansa selaku Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SMA Setiabudi Sungai Liat Bangka. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita memasuki kepada materi pendidikan jasmani olahraga kesehatan pada pertemuan kedua ini, Bapak akan mengucapkan dulu terima kasih kepada kalian sudah menonton tayangan-tayangan kami. Kami berharap untuk membiasakan share lewat link YouTube langsung tanpa mengupload ulang, menulis sekilas komentar atau sekedar absen di channel resmi YouTube SMA Setiabudi Sungai Liat Bangka. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol subscribe dan like sebagai penyemangat kami agar channel ini tetap diminati dan bertahan. Tutorial pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kelas 11 MIPA, IPS, dan Ilmu Budaya dan Bahasa. Sejarah dan perkembangan olahraga atletik. Selintas sejarah perkembangan cabang olahraga atletik. Materi pembelajaran. Atletik. Mari kita mulai. Sebelum memasuki kepada materi, Bapak akan bacakan dulu kompetensi dasar, menganalisis keterampilan jalan, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif, serta menyusun rencana perbaikan. Mempraktikkan hasil analisis keterampilan jalan, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif, serta menyusun rencana perbaikan. Indikator. 1. Memiliki pengetahuan sejarah perkembangan atletik. 2. Memiliki pengetahuan pada masa Perang Dunia Kedua atau Hindia Belanda. Ketiga, memiliki pengetahuan sejarah masa pendudukan Jepang. 4. Memiliki pengetahuan masa kemerdekaan. Tujuan pembelajaran. Pada akhir pembelajaran diharapkan peserta didik dapat 1. Memahami prinsip-prinsip dasar atletik. 2. Memiliki pengetahuan atletik. 3. Dapat mengembangkan atletik. A. Sekilas sejarah dan perkembangan atletik. Atletik adalah salah satu cabang olahraga yang tua dari cabang-cabang olahraga yang lainnya. Berdasarkan sejarah, atletik itu dinamakan ibu atau induk semua cabang olahraga. Hal ini dapat dimengerti karena gerakan-gerakan cabang atletik seperti jalan, lari, lompat, dan lempar semua itu merupakan gerakan manusia sehari-hari. Pada zaman purba, gerakan-gerakan tersebut sangat penting faedahnya bagi manusia, merupakan keterampilan untuk mempertahankan dirinya baik dari serangan musuh ataupun serangan binatang buas. Gerakan-gerakan yang terdapat dalam cabang olahraga atletik merupakan pembawaan manusia sejak manusia berada di dunia. Pada zaman Yunani kuno, setiap 4 tahun sekali mengadakan suatu pesta olahraga kuno. Perlombaan yang paling terkenal adalah pentathlon, yang artinya penta 5, tlon perlombaan. Kelima perlombaan itu adalah lari, lempar cakram, lari jauh, gulat, dan tinju. Semenjak Olimpiade kuno, atletik merupakan salah satu pokok cabang olahraga yang dipertandingkan. Atletik merupakan dasar cabang-cabang olahraga seperti bulu tangkis, sepak bola, basket, hoki. Cabang olahraga tersebut memerlukan kecepatan, kekuatan, daya tahan, dan keuletan. Dalam atletik, unsur-unsur itu selalu dibina dengan seksama untuk tujuan prestasi yang maksimal. Menurut perkembangan, atletik di Indonesia dibagi atas 3 masa. 1. Masa sebelum Perang Dunia Kedua atau masa Hindia Belanda. 2. Masa pendudukan Jepang. Ketiga, masa kemerdekaan. Kita memasuki masa sebelum Perang Dunia Kedua atau Hindia Belanda. Atletik tidak terlalu banyak dilakukan oleh masyarakat, hanya terbatas pada kalangan sekolah, terutama pada sekolah-sekolah lanjutan seperti AMS,
HBS, HIK sebagai suatu mata pelajaran. Persatuan atletik yang sering mengadakan kegiatan pertandingan setiap tahunnya disebut Nederland Indische Athletic Unie atau NIAU. NIAU pernah mengirimkan suatu rombongan ke Filipina. UNI pada waktu sekarang sama dengan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI. 2. Masa pendudukan Jepang. Semua kegiatan olahraga, gerak, dan persatuan cabang-cabang olahraga menggabungkan diri dalam suatu gerakan yaitu Ikatan Sport Indonesia atau ISI yang aktif dan bersifat nasional tapi tidak bertahan lama. Gerakan yang baru yaitu Gerakan Latihan Olahraga atau GLORA terbatas pada sekolah-sekolah. Di Jakarta didirikan sekolah guru olahraga yang beraliran Swedia atau Jerman, Tairenka. Ketiga, masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan terbagi atas dua masa, yaitu masa revolusi, masa sesudah revolusi. Setelah kemerdekaan berada di tangan bangsa Indonesia, pemerintah mengadakan pesta olahraga yaitu Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama di Solo. Mendirikan sekolah olahraga ditujukan untuk melatih akademi militer di Yogyakarta. Sesudah revolusi, berdirilah suatu persatuan olahraga yang disebut Persatuan Olahraga Indonesia atau PORI, kemudian berubah menjadi KOI, Komite Olahraga Indonesia. B. Jenis atletik. Pada dasarnya atletik dapat dibagi atas 4 nomor, yaitu A. Nomor jalan cepat, nomor lari, nomor lempar, nomor lompat. Kedua, menurut tempat pelaksanaannya, atletik dibagi atas 2 nomor, yaitu A. Nomor-nomor lintasan atau track event, B. Nomor-nomor di lapangan atau field event. A. Nomor-nomor pada lintasan atau track event. Yang pertama, jalan, yaitu terdiri dari bermacam-macam gerak jalan biasa, jalan cepat perorangan jarak 20 km dan 50 km, berbaris cepat atau speed mark. Yang kedua, latihan untuk mencapai sasaran sebagai berikut. Pertama, latihan kaki kontak dengan tanah dan gerakan lengan. Kedua, kerja pinggul dengan latihan senam. Ketiga, latihan jalan cepat turun atau naik bukit. Keempat, latihan jalan cepat dengan variasi kecepatan. Prinsip dasar jalan cepat adalah: pertama, berjalan, gerakan kaki tidak terangkat tinggi, badan tegap, kepala mengikuti arah tubuh tidak menoleh, kedua tangan tidak diayun, lurus tetapi mengikuti dengan menggerakkan sandi bahu dan tangan ke depan dada. Pinggul bebas bergoyang mengikuti gerak kaki, kaki tidak melayang atau membuat lompatan tetapi harus menyentuh tanah. D. Atau keempat, kondisi fisik yang memadai perlu dimiliki seorang pejalan cepat untuk menguatkan otot kaki, perut, pinggang, dan lengan. Beberapa kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, kehilangan kontak dengan tanah akibat pergeseran titik berat. Yang kedua, bahu diangkat dengan kuat yang mengakibatkan pergeseran titik berat badan. Ketiga, kaki tumpu yang dibengkokkan pada lutut. Keempat, langkah terlalu lebar. Dan kelima, bagian badan atas terlalu jauh ke belakang. Pokok-pokok peraturan perlombaan jalan cepat. 1. Saat melangkah tidak boleh kehilangan kontak dengan tanah. Tiap langkah kaki depan harus menyentuh tanah sebelum telapak kaki belakang lepas dari tanah. Ketiga, pada setiap langkah bila hanya satu kaki ada di tanah, salah satu kaki suatu saat harus lancang, yaitu kaki tumpu. Nah, itulah tadi materi atletik jalan cepat. Terima kasih sudah mendengarkan materi ini. Tetap semangat belajar, beribadah, berolahraga di rumah aja. Selamat pagi, kita bertemu pada materi berikutnya.